Shalom, selamat sahabat bagi kita semua. Senang sekali PGSSI pada malam hari ini atau pagi hari di Amerika dan di tempat lainnya boleh bergabung bersama-sama untuk mendengarkan pelajaran sekolah sahabat yang telah akan disampaikan oleh Pendeta Harap. Baik, sebelum dimulai saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa selama berjalannya acara mohon semua mikrofon dalam posisi di mute ya supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu. Dan setelah kurang lebih mau selesai, bahan yang disampaikan oleh Pendeta Kuntara, barulah seluruh partisipan boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat dan juga klik raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Nah, sebelum memulai, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terpujilah namamu ya Tuhan. Pada saat ini kami ingin memohon kepada Tuhan agar pada Sabat-Mu yang kudus ini, ketika kami mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat yang disampaikan oleh Pendeta Kuntara di PGSSI ini, kiranya Engkau menolong kami, Roh Kudus bertahta dalam hati dan pikiran masing-masing kami, dan terlebih urapi Pendeta Kuntara dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat menyampaikan pelajaran ini dengan penuh kuasa. Kami serahkan seluruhnya ke tangan pengasihan-Mu, berkati seluruh peralatan yang kami gunakan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Amin. kita akan tidak berlama-lama lagi, kita akan segera mendengarkan pembahasan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntara pada pelajaran yang ke-10 ya, Pendeta ya. Pelajaran yang ke-10. Baik, selamat sahabat, saudara-saudara sekalian di Indonesia. Selamat pagi untuk mereka yang di Amerika. Selamat siang untuk mereka yang berada di Eropa. Oke. Nah, sorry, ini dia punya. Baik, penipuan terakhir setan. Mana lebih bagus, penipuan terakhir setan atau penipuan setan terakhir? Itu bisa dipikirkan. Kalau saya merasa lebih bagus penipuan setan terakhir. Ya. Betul. Jadi, namun pelajaran kita diberikan penipuan terakhir setan. Ya. Jadi ya apa boleh bukan kita taruhlah ini. Saya rasa penipuan setan terakhir. Oke. Anyway, saudara-saudara sekalian, penipuan yang terjadi ya boleh menjadi pendahuluan ya. Kemudian mengapa pelajaran ini penting? Ini peristiwa yang terjadi di daerah Chicago sana oleh sebab masalah kapsul Tylenol ya. Orang-orang menjadi sakit secara tragis dan beberapa meninggal hanya beberapa jam setelah meminum kapsul Tylenol ya. Dan pada pengujian masing-masing kapsul terbukti mengandung potasium sianida, racun yang mematikan. Seorang individu gila telah merusak obat. Sampai hari ini kita tidak tahu siapa yang melakukannya. Jadi waktu Wahyu memperingatkan bahwa penduduk bumi akan meminum ramuan mematikan yang disebut anggur Babel. Ya. Ada doktrin dan ajaran palsu yang pada akhirnya hanya akan membawa kematian. Namun dunia tidak dibiarkan tanpa penawarnya. Perlindungan terhadap racun spiritual yaitu apa? Pekabaran 3 malaikat. Yesus dan kebenarannya adalah penawar terhidup terhadap penipuan akhir zaman. Ya. Oke. Kemudian pelajaran yang penting kita belajar bagaimana usaha setan dalam penipuan umat Tuhan masa lalu. Kita belajar bagaimana setan berusaha menipu manusia di akhir zaman. Kita belajar bagaimana agar jangan tertipu. Kemudian kita belajar tidak hanya tipuan Babel, tetapi juga rencana Yesus untuk menyelamatkan kita dari Babel dan kematian yang akan mereka bawa. Nah, ayat hafalan ya bisa dibahas, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bisa ditanyakan di anggota kelas, apa maksudnya ini? Ya.
Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah doa Yesus. Yesus In mendoakan progress. kepada kita semua, bukan hanya kepada murid-muridnya, ya. Kebenaran dapat menguduskan kita, firman Allah adalah kebenaran. Dan bila kita ingin berjalan dalam kebenaran, kita harus mengikuti firman Allah. Bahkan kita dapatkan beberapa kata lain yang menyebutkan tentang kebenaran. Misalnya, Yohanes 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ya, tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi Yesus adalah kebenaran. Di sini firman Yesus adalah kebenaran. Kalau kita lihat kepada ini Mazmur 119 ayat 30, hukum Allah adalah kebenaran. Jadi kalau begitu bicara tentang tentang kebenaran tidak bisa terpisah dari firman Allah, Yesus Kristus, dan hukum Allah. Baik. Nah, sekarang garis besar pelajaran kita bisa bagi dalam 3 bagian. Pertama adalah penipuan massal, usaha penipuan setan, dan panggilan untuk kesetiaan, ya. Jadi dengan sendirinya ini berbeda dengan outline yang diberikan oleh pelajaran kita, tetapi intinya di sini supaya kita lebih mudah untuk memberikannya ke anggota kelas kita, ya. 3 bagian, penipuan massal, usaha penipuan setan, kemudian panggilan untuk kesetiaan. Baik, yang pertama, ya, penipuan massal dalam Wahyu 12 ayat 9, setan digambarkan sebagai malaikat yang jatuh yang menipu seluruh dunia. Gambaran ini harus diambil secara literal atau lambang, ya. Eee, saya lihat ada beberapa salah ketik, jadi saya harus catat untuk perbaiki. Baik, silahkan, dibaca 2 Korintus 11 ayat 13. Tetapi apa yang sorry, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Oke, jadi kita lihat itu adalah dengan cara apa? Menyamar. Oke, bisa dalam, bentuk yang tidak langsung literal bagaimana, apa namanya, setan itu muncul dalam bentuk setan ya, tetapi dalam bentuk apa, menyamar, ya. Itu yang menyebabkan orang bisa mudah tertipu, bisa saja dalam bentuk manusia, bisa saja di dalam bentuk suatu ajaran, ataupun juga di dalam, lambang-lambang yang lain. Baik. Nah sekarang, banyak yang tertipu, kita lihat Markus 13 ayat 22, ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Oke, kalau mungkin menyesatkan orang-orang pilihan dan betul, kan kita tahu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan di antara yang pilih ini ada lebih sedikit lagi yang setia. Itu berarti banyak orang pilihan juga yang terpengaruh, ya. Kita dapatkan bahwa dari waktu ke waktu, orang yang semulanya aktif bisa saja meninggalkan kebenaran, oke? Oleh sebab suatu penipuan dan merasa bahwa, ya, sama saja kok ini, ya. Eee, jadi banyak orang yang dapat tertipu dengan usaha-usaha setan tersebut. Baik. Ayat apakah yang menjamin kita bahwa tidak semua yang bisa tertipu akan, oleh kebohongan setan? Jadi kita lihat di dalam Wahyu 12 ayat 11 dan 17. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan saksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Terima kasih. Jadi ada orang yang bisa mengalahkan, ya,
kejahatan ya, oleh darah anak domba. Jadi kalau begitu tidak semua orang ditipu ya. Kemudian ada satu umat yang tetap menurut akan hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus di akhir zaman. Jadi, dengan demikian ya, maka tidak semuanya tertipu walaupun banyak dunia adanya penipuan massal ya. Baik, masih ada yang setia kita lihat ya, ada pembahasan di sini yang kita bisa bahas ya. Yang pasti Tuhan akan memiliki beberapa orang yang setia di hari-hari terakhir dunia ini. Seperti yang telah, dia miliki selama berabad-abad sebelumnya. Namun kata-kata di sini menunjukkan betapa luasnya penipuan setan sebenarnya. Orang sering diberitahu untuk mengikuti perasaan mereka sendiri untuk menentukan sendiri apa yang benar atau salah, baik atau jahat, dan kemudian hidup sesuai dengan itu. Tetapi kitab suci mengatakan bahwa kita semua adalah orang berdosa, semuanya sudah rusak. Dengan mempercayai perasaan kita sendiri, hampir merupakan cara yang pasti untuk berbuat salah, cepat atau lambat. Banyak kejahatan telah dilakukan selama berabad-abad oleh orang-orang yang benar-benar yakin akan kebenaran, tujuan mereka. Akhirnya mereka mengikuti jalan yang nampaknya benar bagi mereka, ya. Jadi ini harus berhati-hati sekali orang, saya rasa sudah benar ini, ya. Mengikuti akan perasaan, ya, semua hari sama saja, ya. Baik, sebaliknya kita harus bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan. Dan firman-Nya saat kita berserah kepada Roh Kudus, belajar kebenaran daripada kesalahan, memiliki kebenaran daripada yang salah, melakukan kebaikan daripada yang jahat. Kita harusnya tidak bergantung pada kemampuan kita sendiri atau perasaan dan indera kita sendiri, karena kita bisa menjadi mangsa yang mudah untuk penipuan iblis. Jadi jangan merasa diri benar, ya. Kadang-kadang orang sangat merasa, "Oh, ini harus begini," ya. Padahal ya tidak sesuai dengan apa yang tersurat. Baik, apakah kebohongan setan sekarang ini banyak apakah kebohongan setan yang sekarang ini banyak dipromosikan? Nah, Alfa Omega jilid 8 halaman 618, oh ini tulisan mahasiswa, jadi Peggy yang tolong baca. Melalui dua kesalahan besar, kekekalan jiwa dan kekudusan hari Minggu, setan telah membuat orang-orang takluk di bawah penipuannya. Sementara yang pertama meletakkan dasar spiritisme dan yang terakhir menciptakan ikatan simpati dengan Roma. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 618. Oke, jadi kita lihat di sini ya 2 hal yang digunakan di akhir zaman, yaitu apa? Ya, masalah immortality of the soul, kekekalan jiwa, ya. Kemudian kekudusan hari Minggu, ya. Nah, kenapa ini, hal yang sangat merupakan satu penipuan, ya kita, nanti lihat dengan lebih jelas, sebab itu dimulai dari Taman Eden, ya. Tetapi inilah yang telah dipercaya oleh begitu banyak orang toh, kalau kalau mati ya jiwanya melayang-layang, kita bisa minta nasihat kepada orang mati, kemudian, minta rezeki kepada orang mati, ini sudah menjadi hal yang umum bukan hanya kepada orang-orang, kafir, tetapi kepada orang Kristen. Ya selalu kata, "Oh, saya punya suami yang baru meninggal sudah di surga," dan sebagainya. Nah, siapakah yang setan selalu gunakan untuk mempromosikan penipuannya? Ya melalui penguasa politik, melalui penguasa gereja, atau melalui tradisi ya. Kita coba lihat ya, eee, yang ditulis di dalam, Jewish Encyclopedia. The Jewish Encyclopedia dengan jelas mengidentifikasikan asal-usul gagasan yang salah tentang jiwa yang abadi. Keyakinan bahwa jiwa tetap ada setelah hancurnya tubuh adalah tidak diajarkan secara tegas dalam kitab suci. Keyakinan akan keabadian jiwa datang kepada orang-orang Yahudi dari kontak dan pemikiran Yunani, dan terutama melalui filsafat. Plato, tokoh utamanya, yang dituntun melalui misteri Orfik dan Elysian, apa, eee Eleusinian, di mana pandangan, Babilonia dan Mesir bercampur secara aneh ya. Jadi kalau Anda lihat itu piramid-piramid yang tinggi ya,
Kenapa? Ya, mereka katakan oleh sebab mereka percaya kepada kebakaran jiwa, ya. Dan kita dapatkan piramid-piramid bukan hanya di Mesir, tetapi juga di Meksiko, juga di beberapa negara di Amerika Latin dan sebagainya, berkomunikasi dan itu mulai dengan ajaran daripada Babilonia dan sebagainya. Jadi itu adalah oleh sebab percaya sesudah mati sebetulnya manusia itu tidak mati tapi melayang-layang. Di Tiongkok ya, banyak sekali serdadu yang ikut bunuh diri ya, kalau kaisarnya itu ya mati dan mereka menjadi pengawal di surga ya. Jadi, itu telah menjadi satu kebohongan yang sangat luas ya. Jadi apakah amaran yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius dalam nubuatan mengenai akhir zaman? Silakan. 1 1 Timotius 4 ayat 1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, dan itu masuk di dalam gereja ya dan kembali kepada 2 perkara tadi, yaitu immortality of the soul dan mengenai masalah sabat. Baik, mengapakah percaya kepada kebijaksanaan diri sendiri tidak cukup untuk menghadapi penipuan setan? Kita ingat ayat yang terkenal dari Amsal 14 ayat 12. Ada Silakan. jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Oke, jadi banyak jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, ya. Ini sangat berbahaya. Oke, kita rasa benar, tetapi satu hal yang salah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana usaha penipuan setan tersebut. Itu mulai, ya, dari buku Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kita masing-masing ingat bukan? Ya. Saya tidak masukkan lagi ini Kejadian 3 ayat 1 sampai 4, yaitu pada saat Hawa dicobai ya, dan apa yang dikatakan oleh setan, ya, "Kamu tidak akan mati." Ya. Jadi setan telah memberikan kebohongannya. Bagaimana setan mempromosikan kebohongan ini? Kita lihat apa yang terjadi di dalam, yang ditulis dalam Daniel 2 ayat 2 dan Wahyu 18 ayat 23. Ya. Daniel 2 ayat 2, lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Wahyu 18 ayat 23, dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Oke. Nah, kenapa disebut di sini ilmu sihir? Ya, ini oleh sebab para sihir-sihir itu mengadakan suatu komunikasi dengan ya, setan yang menyamar dalam bentuk ya nenek moyang kita ya, eee, kemudian, jadi orang yang sudah meninggal ya itu, masalah spiritisme. Jadi ternyata sampai kepada masa Daniel ya, itu sudah dikatakan coba panggil itu orang-orang sihir ya, atau sampai di akhir zaman Wahyu 18 ayat 23 ini banyak orang yang terpengaruh dengan bagaimana berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Jadi kita harus berhati-hati jangan sampai kita tertipu. Bagaimana kebohongan mengenai jiwa yang kekal dipromosikan oleh berbagai agama, dunia, media sekuler, dan bahkan dalam berbagai gereja. Saudara-saudara sekalian, rupanya saya tidak memasukkan. Anyway, kita bisa lihat kan ya, film-film saya mungkin ada nama istilah apa, film pocong atau apa, atau jelangkung ya, ataupun, kita lihat bagaimana film-film yang diproduksi, bagaimana berkomunikasi dengan orang yang mati dan sebagainya, ya, itu sudah menjadi satu perkara yang sangat umum dan orang merasa bahwa manusia bisa berkomunikasi dengan orang yang mati. Dan ini termasuk adanya gereja ada gereja namanya spiritualis ya, dan mereka mengadakan hubungan dengan orang yang sudah mati ya. Bahkan, diceritakan bahwa tokoh daripada Bala Keselamatan, William Booth ya,
Sesudah dia mati dia masih berkomunikasi dengan istri, sesudah istrinya mati masih berkomunikasi dengan dia, ya, dengan William Booth, ya. Jadi, hal yang sangat diakui oleh umum sekarang ini. Baik, bagaimana Alkitab menentang penipuan setan mengenai ajaran jiwa yang tidak akan mati? Nah, kita ada lihat beberapa ayat di sini, silakan. Ya. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Yeskel 18 ayat 4. Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Oke. Kalau lihat kepada Yohanes 5 ayat 28 dan 29, kita akan dapatkan mengenai adanya kebangkitan di suatu waktu, ya. Sebagian untuk hidup kekal, yang lain untuk kematian yang kekal. Jadi, kembali Alkitab menentang akan mengenai masalah jiwa kalau seorang mati itu kemudian jiwanya itu akan melayang-layang dan sebagainya. Baik, apakah yang jelas nah sekarang kita, melihat kepada masalah Sabat, ya. Sebab dua inilah yang telah menjadi penipuan daripada setan, oke. Kita lihat apa ajaran jelas mengenai hari Sabat? Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, saya tidak masukkan semuanya sebab saudara-saudara umumnya mengerti, mengetahui akan, ayat-ayat tersebut. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, kemudian disebutkan tentang 6 hari lamanya, ya, sebab Tuhan telah menciptakan langit dan bumi, ya, dalam 6 hari, kemudian berhenti pada hari yang ketujuh, ya. Jadi, kamu dan kuduskanlah hari Sabat, tetapi yang jelas dikatakan pada hari yang ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Jadi jelas sekali bahwa hari Sabat itu adalah hari yang ketujuh, oke. Dan hari yang ketujuh itu adalah hari Sabtu sekarang ini, ya. Kebohongan apa yang digunakan setan dalam usaha untuk menghilangkan Sabat sebagai pengingat yang kudus yang, akan Allah pencipta kita, ya. Nah, oke, rupanya kita akan bahas, kemudian, jadi kebohongan apa yang digunakan oleh setan dalam usaha untuk menghilangkan Sabat sebagai pengingat yang kudus akan Allah pencipta kita, ya, dengan mengatakan bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu, oleh sebab Yesus bangkit pada hari Minggu, maka, ya, kita harus pelihara hari kebangkitan, atau, ya, kita bisa berbakti kapan saja, ya, Tuhan itu kan ada pada hari Senin, Selasa, dan sebagainya. Jadi banyak sekali kebohongan yang telah digunakan. Baik, nanti kita akan lihat lebih lanjut, usaha penipuan setan itu dari mana ide penyembahan matahari itu berasal. Kemudian di mananya, kemudian silakan baca terusnya ini Yehezkiel 8 ayat 16 dan 2 Raja-Raja 23 ayat 4 dan 5. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur, sambil sujud pada matahari di sebelah timur. 2 Raja-Raja 23 ayat 4, 5, dan 11. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh Raja-Raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Oke, terima kasih.
Jadi, yang 2 raja-raja ini apa yang menjadi perintah daripada Raja Hilkia ya. Kemudian, itu dalam masa Yehezkiel yang hidup bersama lebih kurang pada masa Daniel ya. Itu berbicara mengenai orang-orang yang sujud kepada matahari ya. Jadi itu adalah satu hal yang telah menjadi kelemahan, artinya, banyak orang Israel yang telah mengikuti akan jejak daripada, eee eee berbagai macam tradisi yang lain. Nah, penyembahan matahari ya, disebutkan, Nabi Yehezkiel sejaman dengan Daniel menggambarkan beberapa umat Allah dengan membelakangi bait Allah, menyembah matahari ke arah timur. Gantinya menyembah Sang Pencipta, mereka malah menyembah matahari, ya. Jadi itu kapan mulainya ya mulai dari Babylon, ya. Babylon kuno, raja-raja berperan sebagai imam-imam kepala dari matahari. Dan salah satu dewa matahari adalah apa? Marduk, ya. Dewa emas berkepala dua ini mendapatkan julukan Bel, dewa, ya. Adalah dewa matahari. Kemudian simbol-simbol dari dewa matahari ada di berbagai macam, gambaran-gambaran dari, Babilonia ataupun apa yang diketemukan oleh arkeologi. Misalnya di Mesir, ya. Lambang matahari dan yang disembah, di Mesir adalah apa, dewa Ra ya. Kemudian kita ingat Horus juga lambangnya kita lihat simbolnya adalah apa, matahari. Kemudian, banyak dewa-dewa di sini, oke, Apis Bull ya, menggambarkan dewa matahari. Kemudian ini dari, Heti ya, dewa matahari dari Harina ya. Ada gambaran artikelnya ini sampai kembali kepada sekitar 1275 atau 1250 ya sebelum Kristus, oke. Kemudian di India, dewa Surya ya, Surya menjadi ya, ya bahasa Indonesia juga ya, penyembahan kepada matahari. Kemudian, dewa yang lain dewa pura matahari, Corona, oke. Kemudian, oke ini Sunwheel, kemudian di Yunani mereka menyembah kepada Helios, apa itu? Dewa matahari. Kemudian di Pergamum ya, mereka pun menyembah akan dewa matahari, oke. Kemudian, itu Anda bisa lihat di Pergamum Museum, oke, di Berlin sekarang ini. Jadi kita lihat, bahkan ini surat-surat Amarna, surat penuh dengan ungkapan seperti Raja Tuhan, Tuhanku matahari dari surga. Tuhan, Tuhanku matahari, matahari Allah Tuhanku. Jadi, dalam tulisan-tulisan paku ya, mereka bisa melihat ya, akan bagaimana macam penyembahan kepada matahari, oke. Jadi, berbeda dengan menyembah dewa matahari, umat Allah selalu menyembah pencipta mereka pada hari Sabat, ya. Nah, bagaimana setan menggunakan kuasa politik untuk memaksa penyembahan pada hari matahari? Jadi kita masuk kepada tahun 321 sudah tarikh Masehi. Dan apa itu? Perubahan saat berlangsung secara demi sedikit. Kemudian kita lihat kalau Anda pergi ke Roma, Anda bisa ketemu dengan gate ini, ya, untuk perayaan kepada Konstantin, ya. Oke, jadi Konstantin the Great ya, yang telah menandatangani dan apa yang dia tandangani, sebab dia coba menyatukan akan kerajaannya dan inilah yang ditulis tahun 321. Pada hari terhormat matahari, biarlah para hakim dan orang-orang yang berada di seluruh kota beristirahat dan membiarkan semua toko ditutup, ya. Jadi itu bicara tentang hari matahari, menghormati matahari dan itu menyebabkan orang-orang Kristen berbakti pada hari matahari. Jadi pada zaman Konstantinus ini gereja dan negara bersatu ya di dalam perbaktiannya menggunakan ini. Dan melestarikan kekaisaran Romawi, Konstantinus mencari cara untuk mempersatukan kerajaannya. Pemimpin Kristen di Roma ingin memisahkan diri dari orang Yahudi, orang Yunani. Hari Minggu menjadi cara untuk mencapai keduanya. Ya, jadi untuk memisahkan diri dari orang Yahudi
Kenapa? Sebab mereka itu orang Yahudi dimusuhin oleh orang Romawi, kan kita tahu bahwa mereka dikejar-kejar dan sebagainya, ya. Jadi untuk memisahkan diri daripada orang Yahudi, maka mereka berbakti pada hari Minggu, oke. Nah, jadi penyembahan, matahari dalam gereja, pertobatan yang sepintas lalu dari Konstantin pada abad yang keempat menyebabkan kegembiraan besar dalam kekaisaran Roma. Konstantin memiliki ketertarikan yang kuat terhadap pemujaan matahari. Dan sesuai dengan Edward Gibbon, serajawan terkenal, menulis matahari secara universal dirayakan sebagai pemandu dan pelindung Konstantin yang tak terkalahkan. Kemudian pada tahun 321 Konstantin juga mengeluarkan undang-undang hari Minggu, ya. Yang pertama dekret menyatakan, kita sudah baca tadi, ya. Kemudian ini sekalipun bukan hukum yang memperlakukan pemulihan hari Minggu untuk semua rakyat Konstantin, tetapi hal itu memperkuat pemulihan hari Minggu di benak penduduk Romawi, dan orang Kristen merasa bahwa itulah hari untuk berbakti pada waktu itu. Dan, dalam dekade-dekade berikutnya, para kaisar dan pimpinan gereja Roma melanjutkan melalui dekret negara dan dewan gereja untuk menetapkan hari Minggu sebagai hari ibadah tunggal, yang tetap sampai sekarang ini. Demikian juga bagi sebagian besar orang Kristen. Peristiwa ini benar-benar menjadi contoh yang nyata dari pahit atas penyimpangan dari kebenaran firman Tuhan. Karena mayoritas orang percaya pada sesuatu atau mempraktekannya semakin tidak membuatnya benar sesuai Alkitab. Jadi tidak lagi sesuai dengan Alkitab. Nah, mengapa setan menentang akan hari Sabat? Ya, bukankah logis bahwa setan si penipu besar akan menyerang hukum Allah? Ya. Kemudian bukankah logis bahwa setan si penipu besar akan menyerang Sang Pencipta dan menentang simbol penciptaan? Ya. Dan itulah yang telah terjadi. Ya, simbol penciptaan adalah hari Sabat. Ya, tetapi mereka gantikan dengan hari Minggu. Dan banyak orang yang tidak merasa salah. Jadi tujuan utama serangan adalah Allah sebagai pencipta. Dia telah berusaha untuk melemahkan otoritas Allah dengan memutar perhatian manusia dari menyembah pencipta kepada menyembah benda ciptaannya. Ini adalah paganisme. Ya. Tetapi sering orang tidak menyadari bahwa itu adalah satu perkara yang salah. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian yang terakhir. Ya. Nah, sekarang panggilan apakah yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Yehezkiel? Silakan. Yeskel 20 ayat 19 dan 20. Akulah Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Oke, jadi ya jelas sekali panggilan daripada Tuhan adalah untuk kembali ingat akan hari Sabat, ya, sebagai tanda. Oke. Inti daripada pekabaran kalau kita baca Yehezkiel 20 ayat 1 sampai 20, ya. Kitab Yehezkiel 20 adalah seruan untuk sungguh-sungguh bagi Israel untuk meninggalkan praktek-praktek kafir, untuk menyembah Sang Pencipta daripada dewa-dewa palsu mereka, dalam hal ini berhala-berhala Mesir, ya. Dalam pekabaran 3 malaikat, Tuhan membuat seruan serupa untuk menyembah Sang Pencipta, karena sudah roboh Babel. Dan juga seperti yang kita ketahui, Sabat dan kesetiaan pada Sabat akan memainkan peran besar dalam peristiwa-peristiwa akhir. Baik, panggilan untuk kesetiaan. Bagaimana orang kudus digambarkan pada akhir zaman? Ada tanda di sini yang digambarkan, ya silakan. Ya. Wahyu 14 ayat 12. Inilah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara perintah Allah dan iman mereka dalam Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi umat Tuhan di akhir zaman akan ingat kepada hal ini, yaitu ya menurut perintah Allah, mempunyai iman kepada Yesus menurut perintah Allah, dan juga memiliki kesaksian Yesus. Dan kita tahu kesaksian Yesus adalah roh nubuat dan menurut hukum-hukum Allah. Baik, kemudian Alkitab secara sangat jelas bahwa keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan oleh sebab perbuatan.
Kita ingat di Efesus 2, 8 dan 9. Mengapa penuturan kepada kepada perintah Allah sangat penting bagi umat Allah yang sisa? Ya, kita ingat ya beberapa poin yang penting di sini. Dosa adalah pelanggaran atau melanggar hukum Allah ya. Satu-satunya cara seorang dapat menaati hukum Allah adalah melalui iman dalam kuasa Kristus yang hidup. Kita adalah manusia yang lemah, rapuh, goyah, dan berdosa. Dengan iman, ketika kita menerima Kristus, kasih karunia-Nya menebus masa lalu kita untuk memperdaya masa kita. Kemudian, Dia memberi kita kasih karunia, ya, dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Suruhan surga kepada umatnya di gereja-gereja yang tidak menghormati dan mengetahui hukum Allah adalah melangkah keluar dari iman. Jadi seruan kepada orang Advent dalam memelihara Sabat adalah meninggalkan semua upaya manusiawi yang mementingkan diri sendiri ke dalam ketaatan dan menjalani kehidupan yang saleh dengan iman dalam kasih karunia Kristus yang membebaskan kita dari kutukan dosa dan kuasa dosa. Jadi keselamatan kembali adalah hanya oleh sebab kasih karunia, namun oleh sebab upah dosa adalah maut ya. Ya, dan kita tahu bahwa dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah, ya. Jadi terima Yesus kita harus tinggalkan dosa dan tinggalkan dosa dengan menurut akan hukum Allah. Ya. Baik, ini adalah hal yang dapat diperbincangkan. Kapankah Anda menjadi yakin akan pentingnya penurutan kasih dengan kasih akan hukum-hukum Allah? Nah, mungkin masing-masing orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi yang jelas bahwa kita harus menurut Allah dengan kasih. Kalau dengan merasa bahwa hukum Allah menyelamatkan kita, kita akan gagal, ya. Tetapi kalau oleh sebab kasih kita kepada Allah, kita telah terjamah oleh kasih Allah, memungkinkan kita untuk menurut hukum Allah dengan setia. Baik, apakah panduan Anda? Alkitab atau tradisi? Iya. Apakah dasar iman Anda? Alkitab atau apa yang dikatakan oleh manusia? Dan perbedaan antara gereja dan kehendak Allah, apakah dasar otoritas dalam kerohanian kita? Ya, jadi kita memilih antara Alkitab atau tradisi Yesus atau pemimpin agama, hukum Allah atau dogma manusia, instruksi Allah atau ajaran manusia, jalan Allah atau jalan manusia. Dengan sendirinya kita ingin untuk menurut akan jalan Allah. Baik, sebab itu yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulan, Wahyu 14 ayat 8 mengumumkan kejatuhan Babel, ya. Sebab kita sekarang bicara tentang pekabaran yang kedua ya daripada malaikat. Baik mengumumkan kejatuhan Roma, Babel rohani, dan Babel adalah penindas umat Allah di perjanjian lama. Dengan demikian, Babel adalah lambang yang tepat dari benteng kesalahan, pusat kemurtadan, dan musuh utama dari kebenaran. Dan belajar perbedaan antara perempuan berbaju putih, gereja yang Kristus yang benar, dan wanita pelacur, yaitu Babel, kita dapatkan bahwa sistem agama palsu, yakni Babel, mencari pemimpin religius manusia bagi kekuasaan gantinya firman Allah. Jadi apa? Pemimpin keagamaan manusia. Baik, Babel memperoleh kekuasaannya dari negara gantinya dari Kristus. Dalam memelihara kebiasaan dari banyak agama palsu, Babel menggunakan berhala sebagai gambaran dari keilahian. Ada dua pemalsuan utama dari Babel, konsep kebagaan jiwa dan penyembahan matahari. Ya. Jadi yang pertama, di sepanjang abad, agama-agama kafir telah mempercayai bahwa roh itu baka. Ya. Jadi kepercayaan ini benar di Mesir, Assyria, Babel, Media, Persia, Yunani, dan Roma. Gagasan kebakaan jiwa ini memasuki gereja Kristen pada abad-abad permulaan bersama-sama dengan penyembahan patung-patung yang dikemas kembali di masa hari-hari terakhir era kekristenan dan dimuliakan sebagai orang-orang kudus. Ya. Jadi ini adalah hal yang kita perlu ketahui. Kemudian kedua, kesalahan kedua, menyembah matahari.
juga memasuki gereja Kristen sebagai secara relatif sesaat ketika para pemimpin Kristen mencoba untuk meredakan penyembahan berhala dan menjadikan kekristenan lebih cocok dengan mereka. Mengakui kekudusan hari Minggu dan kebakaran jiwa adalah dua penipuan iblis terbesar untuk zaman akhir ini. Ya. Baik, kemudian untuk pertanyaan aplikasi Anda bisa tanyakan mengapa pemahaman tentang kebenaran tentang kematian sangat penting. Ya, kita perlu betul-betul mengerti sebab inilah yang digunakan setan di akhir zaman untuk menipu banyak orang, ya. Apa yang melindungi kita dari pemahaman itu? Ya, hanya dengan bergantung kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Mengapa perlindungan itu begitu melegakan juga? Ya, oleh sebab kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa tidak semua orang tertipu, ya. Beberapa tipu daya setan terlihat jelas, yang lain lebih halus. Bagaimana caranya agar kita tidak tertipu oleh keduanya? Ya. Ya, dengan sendirinya kalau kita boleh selalu penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, oke? Saturated your mind with the words of God, ya. Saya ya mungkin kesaksian saya berusaha begitu bangun tadi saya langsung dengar ya, firman Tuhan ya, lumayan 6 pasal ya, ya firman Tuhan. Jadi, pikiran itu dipenuhi, dan sering ya, pada saat misalnya, exercise juga dengar firman Tuhan, itu menyebabkan pikiran itu artinya firman Tuhan menjadi, eee bagian daripada kita, ya. Kita diingatkan, "Oh inilah rupanya tertulis di sini tertulis di sini rupanya ya." Jadi kita harus selalu penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Saudara-saudara bisa gampang sekali dapatkan ya aplikasi firman Tuhan artinya Alkitab, Anda bisa gunakan itu setiap hari. Dan Anda bisa mungkin 1 tahun bisa punya tujuan paling sedikit 2 kali, kelihatannya bisa 3 kali membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, atau mendengar Kejadian sampai sampai Wahyu, ya kalau selalu kita ambil waktu dengan firman Tuhan. Oke, adakah yang melakukan kejahatan dengan percaya bahwa mereka mengikuti kehendak Tuhan, seperti yang diungkapkan oleh kitab suci? Iya, sampai sekarang kan ya, waktu saya punya adik rumahnya dan tokonya dibakar, orang itu berseru apa, mereka berseru, "Allah itu maha besar." Ya. Jadi, orang sering kadang-kadang ya menggunakan, apa namanya, ya, nama Allah di dalam, ya, di dalam menganiaya, ya, melakukan kejahatan. Bagaimana kita menjelaskan ini? Peran apakah yang harusnya hukum Allah mainkan dalam menjelaskannya? Kembali dasar daripada, iman kita haruslah firman Tuhan. Harus kita gunakan firman Tuhan sebagai dasar, kepercayaan, dasar keputusan, apa yang kita buat berdasarkan kepada firman Tuhan, termasuk kepada masalah dalam hal ini yang menjadi penipuan terbesar di akhir zaman adalah soal, ya, keadaan orang mati dan mengenai hari perbaktian. Baik, saya rasa itu kita punya pembahasan. Ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih Pendeta Kuntaraf untuk pelajaran yang begitu baik. Kita diingatkan kembali apa yang telah kita pelajari sepanjang 6 hari yang lalu ya. Pada saat ini penipuan terakhir setan atau penipuan setan terakhir ya. Baik. Oke, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Pada mereka yang ingin bertanya langsung boleh klik raise hand ya. Di sini baru ada 1 orang yang raise hand, 2 orang sudah ya. Ibu Femi Idrus, kemudian Pulo Lasman Simanjuntak, ya sudah ada. Dan sudah ada berapa pertanyaan di kolom chat ini? Oke, sudah banyak juga di kolom chat. Ya. Nah, sebelum saya panggilkan atau saya bacakan pertanyaan, di sini Bro Joy memberikan kembali bagi mereka yang ingin bergabung di grup Telegram PGSSI, sudah ada linknya ya, bisa masuk sendiri, bisa diambil sendiri. Baik,
Pertanyaan pertama. Oke, saya mau panggil dulu yang resen Ibu Femi Idrus. Ibu Femi, sebentar. Oke, di-unmute. Apa Sudah kabar Ibu Femi dari Jerman? Tunggu, Bu Femi tolong di-unmute. Unmute. Ya, Ya, tidak bisa. sudah. Sudah. Oh iya, Ya. Sudah. Oke. Terima kasih kesempatan ini. Itu sudah lama saya mau tanya. Kan orang-orang Islam ini kan mereka sembahyang tiap hari 17 kali menanyakan, meminta tunjukkanlah jalan yang lurus. Suratul mustaqim, that's what. And then belakangan ini juga banyak mereka murtadin yang dari Islam mendapat mimpi. Mereka mimpi melihat Yesus datang. Dan mengatakan, ikutlah aku. Dan dia bilang, akulah jalan yang lurus. Itu apa tuh Yahya 14 ayat 6. Jadi bagaimana menurut dan sesudah itu mereka terus mencari gereja tapi hari Minggu. Kenapa Tuhan nggak bilang kalau memang itu Yesus, kenapa dia nggak bilang suruh cari hari Sabat? Oke. Terima kasih ya Femi. Saya ingin sampaikan bahwa Tuhan bisa gunakan segala macam cara untuk menuntun akan umat Tuhan keluar dari berbagai macam kelompok, dan yang paling sering sorry ya, ini sesudah pulang dari New Jersey saya seperti agak flu. Sebab terlalu banyak orang itu di New Jersey. Oke. Dan yang paling banyak mendapatkan mimpi ya untuk datang kepada Tuhan adalah dari kelompok Islam. Aneh sekali. Banyak sekali ya dituntun. Dan banyak di antara mereka itu ya mereka dituntun bukan hanya kepada berbaktian kepada hari Minggu, tetapi juga kepada hari Sabat ya. Dari Malawi ya ada satu orang ya yang sampai dianiaya, diceraikan oleh suaminya dan sebagainya oleh dia masuk Kristen ya. Kemudian dia menarik orang ya menjadi Advent ya, ribuan orang ya. Jadi ada yang melalui hari Minggu lebih dahulu akhirnya dituntun juga kepada Advent ya. Jadi kita dapatkan orang-orang ya yang melalui melalui gereja yang lain, sebab kita tahu bahwa ada juga kebenaran dalam gereja-gereja tersebut. Paling sedikit mengenal akan Yesus, tetapi sesudah akhirnya mereka mengenal akan Yesus ya mereka dapatkan bahwa adanya satu gereja yang yang memelihara hari Sabat dan juga yang memelihara akan dan juga yang tidak makan babi dan sebagainya. Jadi tidak salah orang harus melalui akan gereja tersebut untuk dapatkan kebenaran ya. Tetapi kebenaran yang lebih luas mereka akan dapatkan sesudah mereka belajar Alkitab dengan lebih banyak ya. Saya sendiri kan berasal dari gereja lain ya, tetapi akhirnya mendapatkan terang daripada Tuhan untuk menurut akan hari Sabat. Jadi kenapa tidak langsung kepada hari Sabat ya? Dengan sendirinya Tuhan mempunyai berbagai macam cara. Ada yang bisa langsung kepada yang pelihara hari Sabat atau langsung kepada gereja Advent, tetapi ada yang mungkin pergerakannya itu dengan bertahap-tahap, oke? Sebab ada orang yang seperti naik tangga kan bisa step by step dan sebagainya ya. Demikianlah yang telah terjadi, dan sesuai dengan kebijaksanaan Tuhan yang kita tidak mengerti, maka bisa saja melalui salurannya itu adalah melalui gereja yang lain. Amin. Oke. Thank you. Ya, semoga menjawab ya.
Salah Welcome. satu contohnya Ya. adalah Pendeta Kuntaraf dari beberapa gereja dan akhirnya mengendap di Advent. Oke. Dan juga Ibu Femi kan suka ikut ya, acara Oral Channel, itu kesaksian dari Bapak Damanik. Iya, dia mencari kebenaran sendiri, dia dan akhirnya dia sangat mencintai Advent. Dia udah keliling gereja. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya saya akan bacakan. Ouch, salah. Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Erik Lasut. Apakah maknanya 3 roh najis yang menyerupai katak? Wow, ini Ada yang sebelah atas yang mungkin nggak terbaca, Peggy, dari Roberto Lai. Oh, oke. Pertanyaan Pak Pendeta, mengapa Babel menjadi pusat penyembahan matahari? Roberto Lai. Iya, ini dari Timor Leste, ya. Mhm, Kebetulan saya berkati pernikahannya ini Roberto. Iya. mhm. Roberto, Feliz Sabado. Oke. Ini matahari itu memang mempunyai peranan yang sangat penting. Ya, kita tahu kehidupan itu banyak tergantung kepada matahari kan. Apa yang terjadi kalau tidak ada matahari? Ya, kita nggak bisa hidup. Ya. Kemudian pohon-pohonan, ya, hidup kita banyak tergantung kepada matahari. Ya. Kemudian untuk tidur misalnya supaya kita punya tubuh itu mengeluarkan melatonin, ya, serotonin, melatonin, kita perlu sinar matahari. Ya. Tumbuh-tumbuhan, ya, itu memerlukan matahari. Jadi matahari itu punya peranan yang sangat penting. Dan orang-orang Babylon itu adalah orang-orang yang sangat pintar. Mereka juga meneliti akan bintang-bintang dan sebagainya. Dan dari semua benda langit mereka lihat yang pengaruhnya penting sekali bagi manusia adalah matahari. Maka mereka pun menyembah akan matahari. Walaupun mereka sebut apa? Marduk. Oke. Dan ini telah diikuti oleh banyak bangsa-bangsa yang lain juga. Oke. Kemudian tadi yang dari Erik Lasut, apa makna daripada 3 roh najis yang menyerupai Baik, katak? katak. Baik. Ya, kita sebutkan orang yang belajar buku Wahyu mengetahui bahwa ini adalah 3 kelompok, ya, yang akan bekerja di akhir zaman, ya, yaitu spiritualisme, ya, yaitu yang mempromosikan kekekalan jiwa, kemudian gereja yang memelihara hari Minggu, termasuk di situ adalah Protestan, gereja Protestan yang murtad dikatakan. Ya, bisa lihat di dalam buku, di dalam apa namanya buku Bible Commentary. Ya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari M. Silalahi. Di dalam acara penguburan selalu dibuat acara adat dan tidak terlepas ada unsur spiritisme karena adat ajaran nenek moyang kita dulu yang tidak mengenal Tuhan. Apakah acara adat bisa digabungkan dengan iman kepada Yesus? Ya. Bisa saja selama tidak terpengaruhi oleh, ya, oleh penyembahan kepada roh yang sudah, artinya penyembahan kepada nenek moyang, ya. Jadi misalnya dalam acara gondang, ya, kemudian orang menggunakan lagu Yesus Sahabat yang Terindah, ya, itu kan seperti sesuatu perkara yang merupakan satu hal yang iman kepada Yesus, ya.
namun mengingatkan, harus diingatkan bahwa orang yang mati itu ya tidak tahu apa-apa, ya. Jadi dia menyanyikan lagu adalah untuk menghibur ya kepada orang yang ya, orang yang hidup ya, bukan untuk penyembahan kepada nenek moyang yang sudah mati, ya. Tetapi ya, harus jelas jangan sampai, kita seakan-akan mau menyembah kepada orang yang kepada penyembahan kepada nenek moyang atau mendoakan nenek moyang, ya. Tetapi kita adalah mendoakan orang yang artinya menguatkan orang yang, hidup, ya, memberikan hiburan, pengharapan kepada yang hidup melalui misalnya Yesus Sahabat yang Terindah atau melalui lagu-lagu yang lain. Baik, semoga menjawab ya untuk saudara Silalahi. Pertanyaan selanjutnya dari Evi Peo. Apakah yang dimaksud dengan tentara langit? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, pelajaran hari Selasa menyembah Dewa Matahari. Gimana dengan ibadah-ibadah yang diadakan hari Minggu? Contohnya BWA, AP, AB, dan lain-lain. Oke, yang pertama lebih dahulu, apa yang dimaksud dengan tentara langit ya, itu langit bisa menggambarkan akan bintang-bintang ya, tetapi bisa juga melambangkan kepada tentara-tentara, artinya para malaikat yang telah jadi, apa namanya, utusan daripada Tuhan ya. Baik, kemudian, kemudian, ibadah-ibadah pada hari Minggu ya, misalnya BWA ataupun ya acara keluarga, saya rasa ya bukanlah satu acara untuk menyembah matahari ya, tetapi adalah untuk menyembah Yesus Kristus, menguatkan iman satu sama lain, dan untuk acara BWA bisa dibuat pada hari Minggu ya. Bisa dibuat pada hari Rabu, bisa dibuat hari Senin, tergantung kepada waktu yang cocok, atau pada hari libur, ya. Seperti mungkin hari Jumat ini libur, kemudian orang adakan kebaktian di keluarga hari Jumat, nggak jadi masalah, ya. Tetapi kita menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jadi itu berbeda dengan masalah tradisi yang dikatakan bahwa bukan berbakti pada hari Sabat, tetapi berbakti pada hari Minggu. Ya, semoga menjawab ya. Saya akan panggilkan Pak Pulo Lasman Simanjuntak. Pak Pulo Lasman Simanjuntak, silakan di-unmute. Udah bisa? Oh ya, baik. Terima kasih. Salam. Selamat pagi Pak Pendeta Kontras. Selamat hari Sabat. Ya, Pak silakan. Pendeta, saya sedikit update dulu ya pertanyaan. Jadi inti pelajaran ini Pak Pendeta ada dua pendeta ya mengenai spiritisme, kebakaan jiwa, kekekalan jiwa, dan dua mengenai penyembahan matahari, yaitu kepada ibadah hari Sabtu kepada hari Minggu, Pendeta. Saya mau terkonsentrasi lagi pertanyaan tadi Pendeta, saya spiritisme Pendeta ya, spiritisme modern ya, modern yang dimana nanti ada gabungan tiga serangkai kekuatan, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut, kemudian binatang yang keluar dari dalam bumi, ya laut, Roma, dan bumi adalah Amerika dan Protestan murtad, kemudian naga di sini Pendeta. Sangat dahsyat, sangat dahsyat. Nah, apakah ada contoh-contoh lain Pendeta bahwa spiritis modern ya juga akan masuk selain di luar gereja kita, di gereja Advent ya. Tadi disinggung sedikit mengenai apa tadi, adat atau mengenai nyanyi-nyanyian. Di halaman 113 penuntun guru itu disinggung sedikit Pendeta, hati-hati umat Advent juga bisa masuk spiritisme. Kira-kira apa Pendeta yang pesan-pesan spiritisme ini jangan sampai masuk ke gereja kita? Tentunya ada penangkal-penangkal Pendeta ya. Pertanyaan kedua Pak Pendeta, tentang Sabat hari ke-7 dirubah hari Minggu, tentang penyembahan matahari, yaitu Bel Marduk Pendeta ya, Bel Marduk. Di dalam penjelasan tadi Pak Pendeta bahwa sudah zaman Konstantin Romawi tahun 321 Masehi sudah ada undang-undang hari Minggu. Sudah ada hukum-hukum hari Minggu. Pertanyaan saya, bagaimana di update yang sekarang Pendeta? Apakah itu juga masih menunggu lagi undang-undang hari Minggu yang sekarang Pendeta? Ya, hari Minggu. Di mana Amerika Serikat sudah mensahkan undang-undang LGBT, ya, LGBT itu sekarang lagi tren ya, lagi tren dengan grup Coldplay ya, mengibarkan bendera LGBT, sudah ada gereja setan.
apakah kita akan menunggu lagi atau bentuknya sama undang-undang hari Minggu yang kita tunggu supaya kita bersiap-siap pendeta nih. Ini kedatangan Tuhan kedua kali nih, serangan setan yang dua ini harus kita jaga. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, yang pertama coba kita harus berhati-hati mengenai masalah spiritisme masuk di dalam gereja kita. Baik, yang kita harus ingat, misalnya saya ambil contoh dalam satu acara mantan ketua UNI, ya. Ini mantan ketua UNI, acara penguburan, kemudian salah satu anak daripada mantan ketua UNI langsung memberikan suatu terima kasih untuk kedatangan saudara-saudara, ya, dan kita percaya bahwa pendeta ini papa saya sekarang tidak lagi menderita, dia sudah berada di surga. Ini saudara-saudara, ya, artinya dia sudah terpengaruh oleh ajaran spiritualisme. Oke, masuk dalam gereja, dalam acara kematian dari seorang yang cukup dikenal, ya. Maafkan ya, saya tidak sebutkan namanya. Ya, tetapi itulah yang telah terjadi. Banyak orang yang merasa bahwa kalau menyadari bahwa orang yang menderita itu sudah berada di surga, artinya orang yang mati sudah di surga, itu menjadi satu penghiburan kepada keluarga bahwa dia tidak lagi menderita, ya. Dia sudah aman di surga, ya. Padahal dalam segi lain justru kebalikannya, ya. Kalau seandainya orang mati itu sudah di surga dan mereka itu bisa melihat apa yang terjadi di dunia ini, wah, apa yang terjadi dengan orang yang sudah mati itu, ya. Dia akan kesal sekali sebab anaknya yang dia sudah didik selama ini rupanya melanggar hukum, dia sudah buat kejahatan dan sebagainya. Jadi atau anaknya ketabrak, jadi sakit-sakitan. Jadi di surga dia lihat, wah, anaknya sakit, ya. Surga bukan lagi tempat yang enak sebab membuat dia menderita, oke. Jadi tetapi ada anggota yang terpengaruh oleh ajaran spiritisme, itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, memang undang-undang hari Minggu sudah pernah ada dan itu adalah dalam masa Konstantin yang berlaku. Tetapi akan ada satu masa pemaksaan hukum hari Minggu melalui ya pengaruh daripada Amerika Serikat yang digambarkan, ya, di dalam buku Wahyu pasal 13 itu, ya. Jadi pemaksaan akan hari Minggu yang akan ditekankan dan apakah itu secara lokal atau secara universal. Banyak tulis Roh Nubuat tentang hal itu. Gimana Pak? Pulau Lasman, apakah semua pertanyaan sudah terjawab? Udah ya? Oke. Baik, kita akan lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya dari Don Hart, ya. Bentar. Don Hart, saat ini ada doktrin Trinitas yang muncul dari orang-orang Advent sendiri yang tidak percaya kepada Trinitas. Apakah ini masuk juga pada penipuan setan? Ya, ini adalah satu penipuan walaupun tidak termasuk kepada penipuan dalam arti yang kita sebutkan tadi, immortality of the soul, ataupun juga tentang masalah sabat, ya, tetapi mempertanyakan tentang kealahan, ya. Dan ini banyak orang yang seperti menggunakan tadi Amsal 14 ayat 12, yang jalan yang disangka orang itu benar padahal membawa kepada maut. Mereka merasa bahwa mereka itu benar dengan menyalahgunakan akan ayat-ayat di dalam Alkitab. Jadi seakan-akan bahwa
Misalnya Roh Kudus itu, bukanlah person, tetapi itu adalah hanya sekedar kuasa, ya. Itulah sebabnya Roh itu adalah Roh Allah atau Roh Yesus, ya. Jadi mereka percaya kepada Yesus dan kepada kepada Allah saja. Padahal Alkitab secara, jelas menyebutkan tentang Roh Kudus itu adalah Tuhan, ya. Jadi bagaimana itu bisa bekerja, tentang kealahan yang tiga, ya kita tidak mudah untuk mengerti, ya. Namun waktu penciptaan kita sebutkan ada Roh Allah, ya. Maka Allah, ya, pada mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian firman Allah. Jadi adanya firman Allah, ada Roh Allah. Kemudian kita lihat juga kepada, Yohanes pasal yang pertama 1 sampai 3, ataupun kita lihat di dalam pengalaman daripada, Petrus, ya. Jadi ada orang yang berdosa kepada Roh Kudus, dikatakan kamu sudah berdosa kepada Tuhan, ya. Jadi menunjukkan bahwa berdosa pada Roh Kudus ada berdosa kepada Tuhan, ya. Jadi menunjukkan akan, ya, adanya, pengertian yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Nah, ingat pada waktu baptisan Yesus, kalau kita lihat di dalam buku Matius pasal yang ketiga, ya, dikatakan bahwa adanya Yesus, kemudian adanya suara Allah, ya, yang mengatakan inilah, ya, anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian adanya Roh Allah yang turun dalam bentuk burung merpati. Jadi ketiga oknum itu ada di dalam, ya, dalam buku Matius pasal yang ketiga. Jadi banyak orang yang membuat interpretasi sendiri sehingga, ya, tidak lagi mengakui akan Roh Kudus sebagai Tuhan, ya. Dan untuk itu, ya, saya percaya bahwa ada kuasa yang dapat menyebabkan, langkah-langkah kehidupan yang berbahaya, ya. Sebab kalau orang tidak mengakui Tuhan yang Roh Kudus sebagai Tuhan, padahal yang berkuasa dalam mengubah kita adalah apa? Roh Kudus, ya. Yesus itu harus, artinya, Tuhan itu harus berada di hati kita yang menjadi Tuhan kita, ya, yang menuntun hidup kita. Jadi kuasa dalam kehidupan banyak tergantung kepada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kita harus merasa simpatik, ya, kepada mereka yang tidak mempercayai bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Baik, mungkin itu bisa dibahas secara jelas dan saudara-saudara bisa lihat, mungkin di YouTube saya pernah jelaskan mengenai masalah Trinitas, mungkin ada 10 sesi, ya. Ya. Mungkin harus lihat dengan nama Trinitas, tetapi itu di bawah YouTube, dari pendeta, Joseph Ringo, oke. Ya. Pendeta, selanjutnya pertanyaan dari Vicky Waweruto. Salah satu tipu daya setan di akhir zaman adalah dengan mengadakan tanda-tanda mujizat. Zaman Yesus, tanda-tanda mujizat sangat menonjol bagi rasul-rasul. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka di zaman ini yang benar-benar memiliki karunia untuk menyembuhkan? Ya, kita harus mengetahui bahwa mujizat itu bisa datang dari Tuhan, tetapi bisa juga datang dari setan, ya. Jadi, oleh sebab mujizat bisa datang dari setan atau dari Tuhan, maka tidak bisa kita gunakan suatu mujizat, ya, sebagai suatu ukuran antara benar dan salah. Jadi ukuran antara benar dan salah, ya, kalau orang terjadi mujizat itu maka harus kita timbangkan beberapa hal, yaitu Yesaya 8 ayat 20, ya, harus sesuai dengan kesaksian, artinya, ya, harus sesuai dengan Alkitab, sesuai pengajaran dan, kesaksian. Kemudian, kita harus lihat dia punya, kalau misalnya dia bernubuat, apakah ajaran nubuatannya itu jadi atau tidak, ya, Yeremia 28 ayat 9. Kemudian dari hidupnya, ya, yaitu Matius 7 ayat yang ke-20, dari buah-buahnya kamu dapat mengenali dia.
Jadi buah-buah kehidupannya, kalau orang dia melanggarkan hukum Allah, kemudian mempunyai kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan menggunakan dia untuk membuat suatu mukjizat, ya. Jadi, kembali mukjizat bukan suatu ukuran dan juga 1 Yohanes 4 ayat 1-3, yaitu seorang harus menerima Yesus sebagai, Tuhan yang telah datang ke dunia ini. Jadi mukjizat-mukjizat dan kalau misalnya kita lihat lebih lanjut, di dalam Wahyu pasal 13 kan, maka akan dibuat mukjizat daripada, kuasa, eee apa namanya, binatang itu, ya, termasuk mendatangkan api dari langit. Nah, apa maksudnya api dari langit? Ya, api dari langit adalah lambang daripada revival, ya. Jadi sama seperti Elia dapat mendatangkan api dari langit, ya, ada satu kebangunan rohani, ya, api dari langit. Maka api dari langit dalam arti rohani sekarang ini adalah berbagai macam revival. Jadi gereja-gereja banyak yang bisa membuat revival termasuk membuat mukjizat-mukjizat. Tetapi ukuran antara benar dan salah bukan mukjizat. Ukuran benar yang salah adalah apakah menurut firman Tuhan atau ajarannya sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Mudah-mudahan menolong ini saudara ini. Ya, kembali MC Lalahi bertanya, ibadah hari Minggu pergantian hari jam 12 malam, ini ajaran dari Roma. Umat Advent tidak mengikuti penipuan itu. Tapi mengapa kita masih mengikuti kalender nama bulan Januari sampai Desember yang merupakan nama dewa-dewa Roma yang kemungkinan hari Sabtu tidak tepat lagi dalam perhitungan waktu. Mengapa umat Advent tidak mengikuti kalender Yahudi saja? Sepertinya di satu sisi menentang, tapi di sisi lain kita menerima. Dalam berbagai macam penelitian yang telah dibuat, ya, maka weekly cycle tidak pernah berubah, ya. Kita mengikuti kalender Januari sampai Desember. Oleh sebab seluruh dunia mengikuti akan kalender ini, ya. Jadi, dunia mengakui kalender ini dan kalender ini, ya, hari-harinya yang 1 minggu terdiri atas 7 hari, ya, weekly cycle tidak pernah berubah. Dan itu mulainya dari kapan? Dari penciptaan, ya. Jadi Januari bisa 31 hari atau di Februari itu adalah 28 hari atau kadang-kadang 29 hari, tetapi weekly cycle tetap 1 minggu itu adalah 7 hari. Ya. Jadi oleh sebab dan Mrs. White katakan berulang-ulang ini, weekly cycle tidak pernah berubah dan pernah diteliti juga oleh artinya dari Special Observatorium, ya, dari Amerika Serikat, ya, saya bisa cari itu bahannya, ya, yang mengatakan bahwa weekly cycle tidak pernah berubah, ya. Jadi, tidak masalah ikuti kalender Roma asal, ya, lingkaran minggu tetap sama, yaitu 7 hari. Amin, kiranya boleh menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Victor Lanes. Di pelajaran hari Selasa disebutkan Babel pusat penyembahan matahari. Pertanyaan pertama, bukankah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego telah membuat Babel menyembah Tuhan Allah ketika mujizat singa tidak memakan Daniel dan mujizat Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar saat dilempar ke dalam dapur api? Pertanyaan pertama itu, Pendeta. Mau langsung kedua? Jadi pertanyaannya, Babel pusat penyembahan matahari. Pertanyaan pertama, bukankah Daniel telah membuat Babel menyembah Tuhan? Masalahnya tidak semua orang menyembah Tuhan, ya. Jadi Babel itu, artinya Daniel itu munculnya pada saat
eee, Nebukadnezar. Tetapi Nebukadnezar itu bukan orang pertama, ya, yang menjadi kaisar ataupun menjadi raja daripada Babilonia, tetapi itu sudah dimulai oleh yang lain dulu, ada Nabopolassar misalnya dan sebagainya. Jadi itu, adat itu sudah datang, bahkan itu ada hubungannya dengan sebab wilayahnya itu hampir sama, yaitu di Irak Selatan sekarang ini, itu adalah padang Shinear, ya, yang dari Nimrod, oke. Jadi, eee, adat itu sudah begitu lama sekali, kemudian Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego memang menjadi saksi, ya. Dalam Daniel 1, ya, kemudian Daniel 2, tetapi bukan berarti bahwa Babel itu, langsung percaya kepada Daniel atau Sadrak, Mesak, dan Abednego. Buktinya dalam Daniel 3, ini Nabukadnezar mendirikan patung, ya, supaya menyembah adat ini. Jadi, Daniel 2, ya, menyebutkan tentang ini patung, tetapi dari emas, perak, kemudian tembaga, besi, dan sebagainya. Tetapi justru Nebukadnezar mau menyembah hanya patung saja, adanya emas saja, supaya Babilonia tetap bertahan lama, tetapi gagal. Tetapi bukan berarti langsung dia menurut, ya, ya. Makanya ini Babylon, artinya Nebukadnezar tetap merasa bahwa dia mau menjadi orang yang membuat itu kemajuan kepada eh, kepada Babilonia, ya, sampai akhirnya dia harus direndahkan. Betul, dia menulis, ya, supaya orang menyembah Tuhan. Namun, ya, bukan berarti bahwa seluruh Babil itu menurut akan ajaran daripada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Buktinya kita lihat di dalam buku Daniel pasal yang ke-5, ya, itu Belshazzar, ya, tetap menyembah kepada dewa-dewanya, ya. Jadi sementara Daniel menjadi saksi, bukan berarti bahwa semua orang akhirnya jadi mengikuti akan penyembahan kepada Tuhan. Masih mereka menyembah kepada Marduk, atau kepada Bel, ya, Bel Marduk, oke. Ya, ini pertanyaannya ada 3 nih, Pendeta. Pertanyaan kedua tadi, ketika kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Medo Persia, di mana keberadaan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kemudian Daniel, tidak disebutkan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah mereka sudah meninggal? Ya, kita tidak tahu. Tetapi Daniel kan masih ada. Ya, makanya Daniel diangkat menjadi kepala daripada para menteri-menteri itu. Jadi boleh kata sebagai perdana menteri. Padahal usianya waktu itu sekitar 87 tahun. Oke. Sebab mereka sudah berada 70 tahun berada di Babil. Jadi mungkin Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah meninggal, kita tidak tahu, ya, sebab tidak disebutkan. Tetapi Daniel kan diangkat di dalam buku Daniel pasal yang ke-6, toh. Iya, dia Raja Darius, ya, itu kan raja daripada Medo, ya, Medo Persia, ya. Jadi masih ada Daniel. Ya. Itu pertanyaan yang Ya, kedua. Pendeta. Ketiga? Ya, yang ketiga ya. Karena begitu sakti kuasa Tuhan kepada 4 orang ini, sehingga mereka diangkat oleh Raja Babel untuk menjadi pejabat-pejabat penting di Babel. Tapi ketika Babel dikalahkan oleh Medo Persia, apakah mereka sudah ditinggalkan Tuhan sehingga hilang kesaktiannya untuk membela kerajaan Babel? Ingat bahwa mereka punya peranan itu dalam bidang kerohanian, ya. Jadi bukan masalah membela negara atau kekuatan, ya.
tetapi adalah dalam bidang kerohanian. Jadi mereka, eee eee dipercayakan untuk melakukan tugasnya ya, tetapi bukan di dalam bidang kemiliteran. Namun Tuhan tetap bisa gunakan mereka, makanya, paling sedikit Daniel tuh, makanya dalam Daniel 6 ya, kita bisa dapatkan bahwa, dia adalah salah satu perdana menteri daripada, ya, daripada kerajaan Darius, ya. Ingat cerita bagaimana dia harus masuk di lubang singa dan sebagainya, itu terjadi ya, pada masa kerajaan Medo-Parsi, bukan pada masa Babylon. Iya, iya. Oke. Baik, kita lanjut kepada penanya berikutnya, Saudara Maksa Marpaung. Apakah salah untuk berkhotbah atau menyampaikan firman di gereja pemelihara hari Minggu pada hari Minggu? Oh tidak, Mhm. ya, saya sering diundang untuk khotbah pada hari Minggu sama mereka. Apa nama gereja itu, Peggy, tempo hari kita diundang, gereja GBI GBI ya, Gereja, Bethel Indonesia. Indonesia. Ya beberapa kali saya khotbah di sana, ya. Dan kita memperkenalkan Kristus dan, bagaimana sukacita dalam Yesus, dan Mhm. oleh sebab pengalaman itu, justru, Bapak Pendeta Titus Raharjo, ya, Hmm. yang menjadi pendeta, dari GBI, Gereja Bethel Indonesia, yang di Pasar Baru itu kalau Pasar tidak Baru. salah, Philadelphia, mengundang kami untuk kasih retreat, Retreat. ya. Retreat beberapa hari, ya, heeh. Jadi judulnya yang dikasih adalah, Better Than Good. Jadi oleh sebab dikasih dengan better than good, ya, maka kita bahas better health. Jadi kita bahaslah tentang soal makanan, ya, yang sehat. Kemudian, better family atau better finance, kita bahas tentang persepuluhan, ya. Jadi, better than good, ya, judul yang diberikan oleh gereja, Bethel Indonesia kepada kami untuk membahas, ya. Jadi, better family, ya. Jadi kalau diundang, kita tidak salah, ya. Setiap hari kita bisa mengabarkan Injil, tetapi hari perbaktian khusus adalah, ya, hari Sabat. Ya, benar Pendeta. Maratur Simbolon, pertanyaannya, mohon pencerahan Pak Pendeta Kuntaraf tentang pekabaran 3 malaikat. Benarkah malaikat yang dimaksud di Wahyu itu maksudnya umat Tuhan yang menginjil? Malaikat-malaikat itu adalah simbol dari kita semua yang menginjil. Jadi, ya, malaikat dapat membimbing kita, tetapi tugas menginjil itu adalah dilakukan oleh, ya, Saudara Maratur Simbolon, ya, dan mengabarkan Injil itu dilakukan oleh Maksa Marpaung, oleh semua kita, ya, bisa menginjil, sebab kita adalah pembawa kabaran 3 malaikat. Oke. Boru Simatupang, Wahyu 17 ayat 16. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjangi dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Apa arti ayat ini, Pendeta? Pertanyaannya, mereka kan sama-sama teman, tapi kenapa mereka saling menyerang? Ada satu masa di mana, ya, oleh sebab berbagai macam, penganiayaan dan kesusahan, dan ini terjadi sesudah masa, apa namanya, masa 7 bala akhir, maka mereka akan saling menyerang satu sama lain, ya, saling membenci satu sama lain. Bahkan, kalau kita lihat pada buku The Great Controversy, banyak orang yang akan menyerang kepada pendeta-pendeta mereka.
Dikatakan, "Mengapa kamu tidak pernah kabarkan tentang hal ini kepada kami?" Ya. Jadi, akan terjadi berbagai macam permasalahan seperti itu. Ya. Ini ada beberapa yang raise hand, waktunya tinggal 4 menit ya, jadi dibagi. Ini dari tadi Pak John Watupongo ya, silahkan saya persilahkan Pak John Watupongo. Oke, tolong di-unmute Pak John. Ya. Terima kasih. Pak Pendeta, begini tadi saya dengar ada yang disebut Babel kuno dan Babel rohani. Mohon penjelasan. Babel kuno dan Babel rohani. Itu. Yang kedua, juga saya dengar umat sisa. Apakah umat sisa ini itu diidentitik dengan air bah? Nah, air bahnya Nabi Nuh yang tersisa hanya 8 orang. Apakah begitu penghakiman itu nanti umat sisa itu? Terus Oke. yang terakhir nih, pendeknya. Ini kan matahari ini kalau kita dulu kan belajar di sekolah, masih SD lah, saya masih ingat itu. Bahwa Mesir itu sudah ada dewa mataharinya, namanya Dewa Ra. Mana duluan dewa Mesir apa Babel itu? Itu saya belum tahu sejarahnya. Sebab kita cuma belajar aja kurikulum SD. Makasih Pak Pendeta. Oke. Yang pertama tentang disebutkan mengenai Babel kuno. rohani ataupun modern, ya. Ya. Babel kuno itu adalah mulai dari ya Nimrod, ya. Oh. Jadi Nimrod itu Babel yang sangat kuno. Kemudian Babel kuno yang lain adalah kerajaan Babilonia dengan rajanya Nebukadnezar, Belshazzar atau Nabopolassar dan sebagainya, itu masih termasuk di dalam Babel kuno. Ya. Babel secara rohani adalah yang digambarkan di dalam buku Wahyu, ya, seperti di dalam buku Wahyu pasal yang ke-17, atau kita sebutkan Babel yang dikatakan dalam Wahyu 18 ayat yang keempat, ya. Keluarlah dari Babel. Jadi itu adalah merupakan lambang daripada kemurtatan atau sifat-sifat Babel, ya. Jadi kalau sifat-sifat Babel itu termasuk di dalam meninggikan diri, ya, ingat sifat daripada Nimrod, menyembah kepada diri daripada kepada Tuhan, ya. Kemudian sebagai gantinya firman Tuhan, maka melihat kepada perintah daripada negara dan sebagainya, ya. Jadi Babel rohani adalah kepada mereka yang mengikuti akan prinsip-prinsip ajaran daripada Babel kuno. Jelas Bapak Watupongo, ya. Jelas dulu yang nomor 1. Ya, Dr. John mungkin sudah ini ya, tutup ya. Oke. Oh, oke, sudah Ya, sudah. Ya sudah jelas yang pertama dulu. Yang pertama saya sudah tangkap itu. Babel kuno dan Babel rohani, ya. Kemudian yang kedua umat sisa. Umat yang sisa itu, kata sisa, ya, itu adalah satu istilah yang ada di dalam Alkitab dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ada seorang namanya Gerald Husserl, ya, menulis doktor dalam teologi dengan judul The Remnant. Tebal, kebetulan saya ada bukunya, ya. Disebut umat sisa. Umat sisa adalah satu istilah yang digunakan untuk mereka yang setia, ya. Jadi betul pada masa
Nuh, yang sisa adalah 8 orang. Tetapi istilah sisa itu yang tetap setia bukan hanya waktu zaman Nuh. Misalnya waktu zaman Elia, ya, umat yang tidak mau menyembah Baal ada 7.000 orang. Itu disebut adalah sebagai orang yang masih sisa, tetap menyembah Tuhan. Nah, kemudian istilah ini dipakai kepada mereka yang masih tetap setia, ya, dan di akhir zaman, ya, sesuai dengan Wahyu 12 ayat 17, ya, maka umat yang sisa, ya, the remnant, ya, adalah yang mempunyai sifat-sifat menurut hukum Allah dan kesaksian Yesus, dan ini adalah orang kudus. Kalau sesuai dengan Wahyu 14 ayat 12 adalah yang mempunyai iman kepada Yesus menurut perintah Allah, ya, menurut hukum Allah, dan mempunyai kesaksian Yesus. Jadi itulah umat yang sisa di akhir zaman. Sementara dunia, ya, sudah mencampur baurkan akan hukum Allah dengan hukum manusia, maka umat yang sisa akan tetap bertahan sampai kesudahan. Kemudian yang ketiga, ya, tentang Ra, ya, dewa matahari daripada Mesir dan Babylon, mana yang lebih dahulu, ya, maka tergantung kepada Babylonnya dimulai dari kapan. Kalau Babylonnya itu dimulai dari Babel, ya, dari Nimrod, ya, cucu daripada Ham, ya, maka itu adalah lebih kurang 2500 sebelum Masehi, ya. Tetapi kalau itu adalah Babil, Marduk yang disembah oleh Nebukadnezar, ya, maka itu adalah 606, ya, atau sekitar itu sebelum Masehi. Artinya 2600 tahun yang lalu, ya. Nah, dewa Ra daripada Mesir, ya, Mesir itu adalah sesudah tidak berapa lama sesudah Nimrod, ya. Makanya kita lihat dia punya piramid dan sebagainya yang dibangun itu banyak yang bertahun adalah sekitar 1500 sebelum Masehi. Ya. Jadi supaya kita ingat, keluarnya orang Israel dari Mesir adalah tahun 1445 sebelum Masehi. Ya. Jadi itu adalah sekitar 3500 tahun yang lalu. Jadi dibandingkan dengan Marduk yang disembah oleh Nebukadnezar, ya, itu hanya baru 2000, ya, 2600. Jadi dengan cara itu kita bisa lihat bahwa Mesir lebih dahulu, ya. Tetapi dasarnya adalah dari Babylon yang di sana, yaitu eh, yang dibuat oleh Nimrod, oke. Jadi kalau itu dasarnya, maka itu adalah 4500 sebelum Masehi. Jadi dapat ini Dokter Watu Pongoh bisa mengerti, ya. Tergantung mana lebih dahulu tentang ini dewa matahari, apakah dalam masa Nebukadnezar atau masa Nimrod atau masa, ya, Mesir. Jadi kalau lihat kepada ini, Babylon itu mulainya adalah justru dari Babylon yang sangat kuno. Oke, baik. Mohon maaf Ya. kepada mereka yang bertanya belum sempat dijawab. Saya tidak bacakan karena waktunya sudah lewat 5 menit, ya. Pendeta, kita akan tutup pertemuan ini. Mungkin boleh dijawab, boleh bertanya kembali pada minggu depan, ya. Baik.
Kita akan tutup pertemuan ini tentunya dengan doa dan berterima kasih kepada Pendeta Kuntara sebagai narasumber yang sudah membawakan pelajaran yang dengan begitu baik. Dan saya ingin mengundang Ibu Evi Peo untuk bisa melayangkan doa tutup, ya, doa tutup. Oke, Ibu Evi Peo, unmute dulu, ya. Silakan, Ibu. Oke. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa kekal, Bapa yang penuh kasih dan penyayang, Bapa yang menciptakan isi dunia ini, termasuk kami umat manusia hidup dalamnya, Bapa yang sudah menciptakan juga hari Sabat untuk kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar pelajaran sekolah Sabat dengan judul penipuan setan yang terakhir. Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus menjadi bagian kami semua, baik kami yang sudah dalam kebenaran, baik yang masih belajar. Biarlah Tuhan kami jangan tertipu dengan penipuan setan yang terakhir ini. Terima kasih Tuhan, berkati Pendeta Kuntara yang selalu memberikan pelajaran kepada kami. Berkati juga Ibu Peggy, Joy, Daniel, dan semua yang terlibat dalam acara ibadah PGSSI ini. Berkati kami semua yang sudah hadir Tuhan. Biarlah Tuhan pencerahan Roh Kudus juga menjadi bagian kami agar apa yang kurang jelas Roh Kudus dapat menjelaskan dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih, kami mau tidur di bagian Indonesia, biarlah kami bisa tidur dengan senang dan kami besok bisa pergi ke gereja beribadah kepadamu. Kami puji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Bu Evi dan Ya. kepada kita semua yang sudah hadir. Terima kasih. Sebentar, kita akan ketemu lagi Sabat depan ya. Dengan Zoom ID yang sama dan juga passcode yang sama dan jam yang sama. Oke, kita boleh saling unmute. Sebentar saya buka Terima security. kasih Pendeta. Terima kasih Iya. Peggy. Iya, terima Terima kasih. kasih, Pak Terima kasih Pak Pendeta Kuntara. Terima kasih Bu Peggy, Pak Joyce. Selamat mengajar, selamat tidur di rumah masing-masing. Ibu Peggy. Selamat hari Sabat. Terima kasih banyak. Amin. Thank you, Kak Kuntara. Thank you, Terima Kak kasih, Peggy. Nanti saya Peggy. kirim ya rekaman dan bahannya ya. Oke, mari kita Oh iya, lambaikan bahan kita saya edit sebentar langsung saya kirim ya. Jangan lama-lama pendeta, saya mau bikin bahan khotbah. Oke. 5, Saya buat 4, 3, 2, bye. lambaikan tangan semua. Terima kasih, Kak Peggy. Tuhan berkati. Tuhan berkati.